Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Nandang Sugiarto dari Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah, di sini saya sedang melakukan sebuah proyek yaitu tentang sosialisasi ataupun promosi tentang kesehatan yang pastinya dari segi psikologis. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan pertemuan secara online juga, yaitu pada saat wawancara di beberapa minggu yang lalu kan. Nah, tibalah saatnya di sini saya akan menjelaskan sedikit terutama terkait tentang penyakit yang kakak alami. Nah, tapi ini juga dalam segi psikologisnya, bukan hanya dalam segi kesehatannya. Oke, bisa kita mulai, Kak? Bisa. Ya, baik. Nah, sebelumnya untuk pertama-tama dalam membuka pembahasan kita itu, jadi di sini kan kita sudah melakukan wawancara tuh ya, Kak ya. Nah, jadi di dalam wawancara kita itu ternyata memang benar kalau Kakak didiagnosis tentang diagnosisnya itu pada penyakit mimisan. Nah, masalahnya mimisannya ini berulang kan, terjadi setelah beberapa kali lah pokoknya. Jadi nggak bisa seperti normalnya. Kalau biasa kan ya hanya sebatas mimisan biasa, tapi ini kan lebih. Nah, di situ dari segi kesehatannya, kalau saya perhatikan dan saya cocokkan dengan segi kesehatan ataupun ilmu kesehatannya, kalau ternyata kakak itu mengalami epiteksis. Nah, di sini langsung saya jelaskan saja, Kak. Kalau mimisan yang terjadi berulang kali itu dapat mempengaruhi kesehatan fisik, Kak. Nah, kesehatan fisiknya itu dan dalam segi psikologisnya juga dapat terganggu, Kak. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya apa sih epiteksis itu, Kak? Nah, jadi kita jelaskan satu-satu nih. Jadi kalau untuk epiteksisnya sendiri itu adalah kondisi keluarnya darah dari hidung akibat pecahnya pembuluh darah. Nah, itu dari segi kesehatannya. Nah, penyebabnya itu dapat terjadi secara berulang kan. Kayak misalnya ketika kurang tidur atau kelelahan, bahkan stres dan banyak pikiran. Nah, kondisi tubuh juga menurun, itu juga menjadi penyebabnya kan, sesuai dengan wawancara yang sudah kita lakukan waktu itu. Nah, benar ya, Kak? Iya, benar. Baik, benar. Nah, kemudian terjadilah dampak fisiknya nih, Kak. Kalau kita lihat lagi nih ya, jadi terjadilah dampak fisiknya itu yang pertama tubuh terasa lemas. Kemudian ya sedikit pusing kan. Kemudian aktivitasnya jadi terganggu karena penyakit yang tiba-tiba keluar kan tanpa ada kesiapan, jadinya aktivitas kita kadang terganggu dan tidak berjalan dengan maksimal. Seperti itu. Nah, kemudian ketika penyakit itu mempengaruhi pikiran, nah barulah masuk ke dalam segi psikologisnya, Kak. Perubahan cara pandang yang pertama. Nah, awalnya dianggap biasa, namun setelah sering terjadi dan mendapat penjelasan dokter mulai dianggap sebagai kondisi yang serius. Nah, ini sesuai dengan cerita kakak waktu itu. Nah, jadi saya sajikan dalam bentuk poster atau infografis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti. Kemudian muncul kekhawatiran setelah penyakit itu terjadi, mulailah khawatir nih kan, mimisannya datangnya tiba-tiba, habis itu sulit diprediksi dan membuat kakak kemarin rasa takut gitu kan, selalu waspada, ada apa ini, kenapa bisa terjadi secara tiba-tiba gitu kan. Nah, kemudian, kalau misalnya tadi di dalam penyakit ini tiba-tiba merasa khawatir dan cara pandangnya juga sudah mulai berbeda, nah timbullah atau enggak berkelanjutan lah menjadi cemas, nah, menjadi penyakit tersebut seperti dikhawatirkan gitu, Kak. Nah, merasa penyakit yang tadinya biasa muncul itu bisa terjadi berkali-kali kan, jadi lebih sering muncul gitu. Nah, kemudian penyakitnya juga dapat dipandang membahayakan kesehatan. Jadi kedua persepsi ini dapat meningkatkan rasa cemas, Kak, tetapi juga mendorong kita untuk mulai menjaga kesehatan. Jadi dari kecemasan yang kakak alami tadi, dari rasa khawatir, dari rasa
yang tiba-tiba penyakitnya timbul yang sebelumnya tidak ada. Nah, tapi dalam segi positifnya itu jadi kita itu bisa lebih meningkatkan terkait tentang kesehatan Kak. Jadi lebih jadi sebagai alarm lah, sebagai pengingat gitu Kak, untuk hidup lebih sehat. Nah, gitu. Kemudian, yang keempat, dari cemas itu menjadi tindakan positif Kak. Nah, seperti yang saya bahas tadi sebelumnya, ya ketika kita tiba-tiba kaget ya Kak, pastilah kalau sakit seperti itu cemas ya, karena pas lagi beraktivitas tiba-tiba keluar mimisan, nah kan jadi khawatir kan. Nah, percaya bahwa istirahat cukup, menjaga pola hidup dan mengelola stres dapat mengurangi kekambuhan. Jadi dari kekhawatiran tadi itu menjadi alarm kalau hidup sehat itu sangat penting. Kemudian, kesibukan, tuntutan pekerjaan, dan aktivitas harian sering menjadi hambatan untuk menerapkan pola hidup sehat. Jadi ketika saya wawancarai kakak kemarin, ternyata aktivitasnya juga menjadi faktor salah satu penyumbang penyakit ini. Nah, jadi mungkin kelelahan, kecapean gitu kan. Jadilah penyakit ini berkelanjutan. Nah, dari penyakit tadi itu Kak, dari permasalahan tadi sebenarnya kita dapat menemukan dukungan dari sosial, terutama dari keluarga, dari lingkungan terdekat kita, bisa dari sahabat, teman, ataupun segala macamnya, yang dimana dukungan sosial tersebut bisa menjadi setidaknya pendukung lah agar kita tidak sendiri gitu bahasanya Kak. Jadi ada orang tua, ada kalau diwawancara kakak kemarin kan katanya ada suami, nah jadi bisa lebih meningkatkan keamanannya gitu kan, jadi tidak khawatir seperti itu. Nah, kemudian dari dukungan sosial tadi dapat mengingatkan terkait tentang hidup sehat. Jadi bisa sama-sama saling mengingatkan, terutama dalam pola hidup, seperti mengingatkan untuk beristirahat dan memeriksakan diri jika penyakit itu mulai ada tanda-tandanya gitu. Kemudian ada meningkatkan keyakinan diri, membantu lebih percaya diri dalam menghadapi penyakit karena ada dukungan sosial tadi. Jadi kita semakin kuat nih untuk menghadapi permasalahan ini. Nah, ada pesan juga untuk kita, yaitu dengarkan sinyal tubuh. Jadi jangan abaikan keluhan yang sering berulang, karena pada saat kita wawancara kemarin tiba-tiba kan sebelumnya tidak menduga kalau penyakit ini akan datang dan dianggap ya biasa, hal biasa. Tapi ketika hal itu terjadi berulang kali, mulailah timbul kekhawatiran kan. Nah, disinilah menjadi pesan untuk kita kalau kecemasan ataupun sesuatu yang tiba-tiba muncul tadi perlu menjadi alarm atau sinyal agar kita bisa menjaga pola hidup sehat gitu. Dan juga untuk mengelola emosi, jangan biarkan rasa cemas menguasai pikiran, karena kalau misalnya semakin cemas kadang juga akan menurunkan kesehatan kita ya Kak. Jadi khawatir, jadi tiba-tiba gimana ujungnya makin parah seperti itu. Nah, bisa cari bantuan, konsultasikan ke tenaga kesehatan bila keluhannya terus berulang. Jadi kalau misalnya penyakitnya itu terus terjadi, nah bisa dikonsultasikan ke kesehatan, jangan tunggu lebih parah. Karena kalau pas kita wawancara kemarin ditahan-tahan tuh ya Kak. Jadi tiba-tiba ketika sudah fase yang agak cukup parah barulah panik gitu kan. Ujung-ujungnya makin parah gitu. Seperti itu Kak. Jadi kalau cemas itu sebenarnya ada sesuatu yang positif Kak, jika cemasnya itu sebagai alarm, sebagai pengingat kalau tubuh kita ini sedang tidak baik-baik saja. Seperti itu Kak. Nah, dampak psikologisnya itu ada rasa cemas tadi ya Kak, takut mimisan seperti yang sudah saya bahas tadi. Takut mimisannya itu muncul kembali saat beraktivitas. Nah, ini yang membuat cemas ini Kak. Kemudian pikiran negatifnya, mulai membayangkan kemungkinan terburuk mengenai kondisi kesehatan. Jadi ketika sudah cemas, sudah over, sudah panik gitu kan, akhirnya mulailah pikiran-pikiran negatif menghantui kita. Jadi seolah-olah ini penyakit yang parah dan bisa mati besok misalkan. Nah, jadi akhirnya kesehatannya semakin menurun, motivasi untuk sembuhnya hilang, seperti itu. Nah, kehilangan rasa aman dari aktivitas sehari-hari yang dilakukannya, jadi khawatir, ujung-ujungnya semuanya berantakan. Seperti itu Kak. Jadi pesan saya,
kalau misalnya penyakit ini sudah semakin parah dan butuh penanganan yang lebih kompleks lagi Kak bisa konsultasikan kepada dokter, dan juga kalau butuh bimbingan terkait tentang kesehatan psikologisnya bisa ke psikolog agar kedua-duanya tetap balance dan seimbang, tidak ada yang sakit gitu kan. Jadi dari segi fisiknya aman, dari segi psikologisnya tetap tenang gitu Kak. Ada yang mau ditanyakan Kak sebelumnya? Silakan. Kalau untuk ditanyakan sih kayaknya tidak ada ya Bang, tapi setelah saya mendengar penjelasan dari abangnya, saya juga sudah merasa ada pandangan lah. Ibaratnya kalau misalnya terjadi seperti itu, tidak yang mas karena pemisahan tadi gitu kan. Terus dan juga selalu memikirkan untuk kesehatan saya sendiri. Oke Bang, karena sudah berbagi ya, sudah berbagi pemahaman mengenai ini, karena bagi saya karena penyakit ini kalau misalnya tidak diatasi baik-baiknya, akan buruk ke depannya gitu. Oke, betul seperti itu Kak. Jadi untuk kedepannya Kakak bisa saling menguatkan, terutama di dalam lingkungan keluarganya Kak. Nah, jadi nggak mesti harus dihadapi sendiri. Jadi kalau misalnya penyakit ini tiba-tiba muncul lagi, jangan cemas. Jadi jangan terlalu panik, karena kalau misalnya kita panik, ujung-ujungnya kondisi kita akan semakin parah. Pelan-pelan, kemudian tadi ini cari dukungan sosial, mungkin dari orang tua, misalnya lagi jauh kan dari pasangan, atau mungkin bisa dari lingkungan sekitar kita yang kira-kira dapat dipercaya. Nah, di situ sehingga Kakak bisa jauh lebih aman. Seperti itu Kak. Jadi tetap semangat untuk menjalani kehidupan Kak. Ada lagi Kak yang mungkin masih sedikit ingin ditanyakan? Masih ada waktu sedikit. Apa ya? Sering capek ya sih, karena ngurus segala macam yang ada di rumah. Jadi kemungkinan itu penyebab adanya penyakit tadi. Jadi kalau misalnya dari abangnya, apakah ada solusi untuk mengatasi hal tersebut ya? Oke, baik Kak, betul. Karena kalau aktivitas sehari-hari kan cukup melelahkan, apalagi misalnya kegiatan di dalam rumah gitu kan. Terutama mengurus apapun lah yang diurus di dalam rumah kan. Nah, itu kan sesuatu hal yang sangat-sangat melelahkan dan butuh tenaga. Jadi bisa jadi saran saya yaitu Kakak bisa untuk memanajemen waktunya Kak. Jadi semisal nih Kakak ada kegiatan ataupun aktivitas di rumahnya, bisa maksudnya dikelola aja Kak. Misalnya jangan terlalu menumpuk di pagi ataupun di sore gitu kan. Jadi paginya masih beraktivitas, siangnya tetap beraktivitas, ataupun sorenya istirahat gitu. Jadi tidak ada kelelahan gitu kan. Dan juga bisa didiskusikan dengan orang rumah yang ada di dalam situ, entah itu pasangan ataupun ibu ataupun siapapun yang ada di situ, agar bisa saling memahami, terutama dalam membereskan rumah gitu. Nanti. Nah, seperti itu Kak. Sudah cukup jelas ya Kak? Ya, sudah cukup jelas Bang. Okay. Terima kasih Bang atas pencerahannya. Membaik, dan jika ada yang perlu dikonsultasikan lebih dalam terkait tentang kondisi psikologis, mungkin Kak bisa dapat menghubungi saya kembali, ataupun nanti akan saya arahkan kepada mereka-mereka yang lebih paham dan lebih profesional. Seperti itu Kak. Baik, terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya untuk sedikit mendengarkan penjelasan saya Kak, yang mungkin setidaknya ini bisa menjadi ilmu tambahan walaupun tidak banyak, terkait tentang bagaimana kondisi kesehatan itu sangat penting, terutama dalam segi psikologisnya Kak. Jadi tetap semangat Kak, semoga penyakitnya lekas sembuh dan dapat dukungan sosial yang lebih baik, sehingga Kakak lebih pulih dan bisa Kakak bagikan lagi ilmu yang didapat untuk lingkungan sekitar. Itu Kak.
Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin sekian dari saya Kak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Baik Kakak.